Di video kali ini, saya akan ajarin bagaimana sih caranya untuk migrasi WordPress dari hosting lama ke hosting yang baru. Cara ini bakal berguna kalau misalkan teman-teman mungkin sudah nggak betah lagi nih di hosting yang lama, jadi pengen cari hosting yang baru yang lebih bagus nih, misalkan pindah ke Hostinger misalnya. Ngomongin soal Hostinger, kebetulan di sini Hostinger lagi ada promo yang cukup menarik juga nih teman-teman. Jadi ada promo hosting yang tadinya harga normalnya itu jutaan gitu ya, dan sekarang ini harganya cuma sekitar ratusan ribu doang. Nah, cuman untuk promonya ini kalian tidak akan temuin di websitenya ya. Jadi ada cara tersendiri gitu kalau misalkan kita pengen ngeklaim promo hosting yang ratusan ribu ini teman-teman. Caranya gimana? Nanti saya akan tunjukin di video kali ini. Tapi sebelum kita ngeklaim promonya, di sini saya mungkin akan kasih beberapa info sedikit yang barangkali ini bisa membuat teman-teman lebih tertarik untuk langganan di Hostinger. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan Hostinger? Karena yang pertama, Hostinger ini dia memang sudah ada sejak lama ya, sejak dari tahun 2004 teman-teman. Artinya di sini memang mereka ini sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang hosting seperti ini. Nah, yang kedua, untuk server yang mereka tawarkan juga kualitasnya sudah bagus ya, sudah ngebut, sudah kencang gitu. Terutama buat kalian yang pengguna WordPress, ini pasti bakalan cocok banget. Terus yang ketiga, dari segi keamanan pastinya juga sudah aman banget ya. Jadi mereka ini menggunakan beberapa sistem keamanan yang pastinya juga sudah terbaru dan sudah pada canggih. Dan yang terakhir pastinya untuk customer service-nya juga mereka selalu aktif 24 jam nonstop gitu ya teman-teman. Jadi katakanlah misalkan teman-teman mungkin websitenya atau mungkin hosting kalian error gitu ya tengah malam. Nah, teman-teman gak usah khawatir, kalian nanti tinggal hubungi aja customer service-nya. Nanti mereka bakalan bantu mengatasi permasalahan kalian. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sedikit informasi seputar Hostinger ini. Nah, sekarang saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk ngeklaim promo hosting ya yang tadinya jutaan sekarang harganya ratusan ribu aja. Nah, caranya yang pertama, teman-teman buka dulu nih linknya yaitu isid_bank_tutorial_hostinger ya, atau linknya kalian bisa cek aja deskripsi video ini. Nah, kalau sudah nanti dia bakalan kebuka Google Form dengan tampilan seperti ini, dan cara ngisinya ini gampang banget teman-teman. Pertama ini kita checklist dulu, terus kita masukin aja nama lengkap sesuai dengan KTP kita. Setelah nama lengkap, di sini jangan lupa masukin nomor WA kalian gitu ya. Nah, setelah itu kita masukin juga alamat email. Setelah alamat email, di sini ada informasi dari mana kamu mengetahui informasi ini. Sebutkan nama influencernya. Jadi teman-teman masukin aja bank tutorial seperti ini. Kalau misalkan sudah sumber media, kita pilih yang YouTube. Dan setelah itu, nah di bagian bawahnya teman-teman akan menemukan pilihan hosting yang lagi promo sekarang nih teman-teman. Sebagai contoh nih, nah ini kan harga normalnya yaitu 7.800.000. Dan kalau misalkan teman-teman ngikutin petunjuk di video kali ini, kalian bisa beli atau ngeklaimnya di harga 1.500.000 aja teman-teman. Atau contoh lain lagi nih, misalkan yang ini harga normalnya itu kan 1.185.000. Kalau ngikutin video kali ini, kalian bisa ngeklaim di harga 400.000 aja. Nah, jadi di bagian sini tinggal teman-teman pilih aja mana yang menurut kalian cocok. Sebagai contoh, misalkan saya pilih yang ini kali ya, hosting premium plus domain yang langganan 2 tahun itu harganya 300.000 nih kalau misalkan ngikutin promo ini ya. Yang tadinya itu harganya 700. Sekarang kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, di sini ada pilihan silakan order paket sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, kita klik aja linknya teman-teman. Oke, nanti akan muncul sebuah PowerPoint seperti ini ya. Jadi cara ordernya, nah kita masuk aja ke nomor 3 nih, slide nomor 3, nanti ada sebuah link. Teman-teman klik aja link yang di bagian sini. Nah, kita kan nanti akan diarahkan ke websitenya Hostinger. Kita geser ke bagian bawah. Dan di bagian sini teman-teman pilih paketnya sesuai dengan yang kalian checklist di bagian sini ya. Nah, sebagai contoh kan ini saya pilih yang web hosting premium. Berarti di sini kita pilih juga yang premium. Karena di sini ada macam-macam nih, ada yang single, premium, business dan macam-macamnya. Nah, jadi kita pilih paket. Oke, sekarang untuk durasi, nah di sini kita sesuaikan juga dengan durasi yang kita pilih. Nah, kalau sini kan saya pilihnya yang 2 tahun nih, teman-teman. Berarti 2 tahun adalah 24 bulan. Nah, kalau sudah kita klik lanjut nih teman-teman. Selanjutnya di sini ada bagian alamat penagihan. Jadi kalian isi aja dengan biodata kalian. Cuman yang terpenting bagian domisili itu kalian pilih yang Malaysia ya. Jadi jangan pilih yang Indonesia karena untuk promonya ini hanya berlaku kalau misalkan kita pilih yang domisilinya kita pilih yang Malaysia teman-teman. Nah, gini. Sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, itu kita disuruh untuk pilih yang Malaysia. Nah, jangan lupa juga di sini kalian masukin kode coupon gitu ya, biar bisa ngeklaim promo kali ini. Kode couponnya yaitu adalah BTHST. Klik tambah. Nah, nanti dia akan ada potongan nih menjadi 710.424.
Nah, jadi ingat ya, sekali lagi pastikan di sini untuk domisili, pilih Malaysia dan jangan lupa masukin kode vouchernya ya, biar nanti kalian bisa ngeklaim promo kali ini. Kalau misalkan sudah, kita klik lanjut. Untuk metode pembayaran, di sini kita pilih yang QRIS ya teman-teman. Nah, klik aja buat tagihan pembayaran. Nah, sekarang kan nanti akan muncul nih dengan tampilan seperti ini. Teman-teman, jangan bayar dulu ya, jangan bayar sesuai yang ada di sini, tapi kita nanti akan bayarnya sesuai dengan yang kita pilih, yaitu 300.000. Nah, bayarnya gimana? Bayarnya kita bisa lihat di petunjuk ini ya. Kita geser aja ke slide nomor 12. Nah, di sini ada sebuah nomor rekening nih. Jadi, teman-teman nanti transfer aja pembayarannya ke rekening yang ada di sini sesuai dengan yang kalian pilih, yaitu adalah 300.000. Jadi jangan kalian bayar sesuai yang di bagian sini teman-teman. Nah, jangan lupa nanti setelah kalian transfer, hasil transferannya itu kalian screenshot ya, karena itu nanti bakal kita pakai untuk untuk validasi di bagian sini nanti. Nah, jadi nanti setelah kalian transfer, berarti selanjutnya ini kita checklist aja, dan di bagian sini invoice number kita copy aja yang di bagian sini. Nah, ini di pojokan kanan ada tulisannya HB underscore yang nomornya. Nah, kita copy sampai sini ya, jangan sampai QRIS tapi sampai sini aja. Kita copy dan pastekan di sini. Nah, sekarang upload bagian screenshotnya ya, screenshot yang invoice-nya ini. Tinggal kita screenshot. Kalau sudah, tinggal kita upload aja file screenshotannya tadi. Setelah screenshotan, nah di sini kita upload juga bukti transfer ya, atau hasil transfer kita yang sudah kita screenshot sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan invoice dan juga bukti transfer sudah kita upload, selanjutnya kita geser ke bagian bawah. Nah, di sini kita disuruh masukin nama rekening dan bank transfer yang sesuai kita transfer tadi. Terus ini kita checklist. Nah, di sini ada informasi bahwa untuk proses aktivasi hosting yang kita order tadi ya dari promo tadi, itu diproses sekitar 3-5 hari ya di jam kerja teman-teman. Dan kalau misalkan nanti lebih dari 5 hari atau lebih dari 1 minggu gitu ya, hosting kalian belum aktif, teman-teman nanti bisa hubungi aja admin yang ngurusin bagian promo ini. Kalian nanti tinggal klik aja yang di bagian sini. Nah, nanti akan diarahkan ke Telegram ya, kontak si adminnya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan sudah, ini tinggal kita checklist dan kita kirim aja teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal tunggu aja ya untuk proses aktivasinya itu sekitar 3-5 harian. Dan kalau misalkan proses aktivasi hosting kalian sudah berhasil, nanti kalian akan mendapatkan sebuah email dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah aktif, berarti di sini teman-teman sudah bisa login ke akun hostinger kalian ya. Caranya, kita klik aja login, terus kita masukin aja email dan password yang kita daftarin sebelumnya. Oke, kalau gitu langsung aja saya akan tunjukin ya bagaimana sih caranya untuk melakukan migrasi WordPress atau website kita dari hosting lama ke hostinger ini teman-teman. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya sebuah website atau blog lah ya yang saya bikin ini menggunakan WordPress. Nah, jadi ini nanti websitenya akan kita coba pindahin atau kita migrasikan ke hostinger kita tadi. Nah, caranya gimana? Caranya itu gampang banget. Pertama, teman-teman nanti masuk aja ke admin ya, admin dari WordPress kalian. Kalau sudah, sekarang di sini kita akan coba install plugin baru ya. Pilih aja add new plugin. Di sini kita cari plugin namanya adalah WP Pipit. Nah, nanti akan muncul sebuah plugin yang nomor 1 ya, namanya WP Pipit Migration Backup and Staging. Ini tinggal kita install aja. Kalau misalkan sudah, tinggal kita aktifasi. Nah, kalau misalkan sudah kita aktifasi, di sini nanti akan tampil kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Cuman kalau misalkan tidak tampil seperti ini, kalian nanti bisa buka aja ke menu WP Pipit dan pilih Backup dan Restore. Gitu. Jadi nanti tampilannya kurang lebih sama, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan bikin backupan dari website kita gitu ya. Jadi teman-teman pilih aja yang nomor 1, database plus file. Lokasinya kita pilih yang lokal aja ya. Kalau sudah, tinggal kita klik backup now. Nah, sekarang di sini kita tinggal tunggu aja nih proses dia sedang nge-backup dari data-data yang ada di website kita. Nah, kalau misalkan proses backupnya sudah selesai, teman-teman bisa geser ke bagian bawah. Di sini nanti kalian akan melihat satu buah file backupan kita gitu ya. Dan file ini tinggal kita download aja. Kalau misalkan sudah kita download, sekarang file backupannya tadi itu kita akan pindahin ke hosting baru kita, alias tadi ke hostinger. Nah, sebelum kita pindahin ke hosting yang baru, pastikan di hosting yang baru tadi kita juga sudah install WordPress-nya teman-teman. Kita install WordPress kosong dulu, itu juga nggak ada masalah. Nah, cara install WordPress, kita klik aja yang manage nih, yang di bagian business web hosting ya, atau hosting yang kita beli tadi. Sekarang kita pilih yang website, kita pilih yang auto installer. Nah, di sini kita pilih yang WordPress. Judul ini sebenarnya isi sembarang aja nggak ada masalah ya teman-teman, karena nanti kita akan gunakan settingan atau data-data sesuai website lama kita. Jadi untuk yang ini sih sebenarnya kita bisa isi sembarang aja. Kita klik next dan klik install.
Kalau misalkan sudah, ini tinggal kita buka aja admin panel. Jadi di sini kita akan install juga WP-Pipit ya di website atau WordPress yang barusan kita bikin ini. Cuman sebelumnya di sini untuk WordPress yang barusan kita bikin, dia domainnya masih ini ya, linknya masih yang bawaan dari hostingernya. Nah, cuman nanti kalau misalkan kalian pengen pakai link baru atau domain baru, ini sebenarnya juga bisa banget teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal klaim aja. Ini kan ada nih bagian klaim. Jadi klaim aja domain barunya gitu. Itu kalau misalkan kalian pengen pakai domain baru. Nah, cuman pada kasus kali ini kita nanti akan tetap pakai domain lama kita. Yaitu di sini nanti saya akan tetap menggunakan domain saya, yaitu adalah banktutorial.my.id gitu. Nah, makanya di sini biarkan aja ya kita pakai domain bawaan dari hostingernya. Nah, sekarang di sini kita akan coba install plugin WP-Pipit juga nih di WordPress yang baru kita install ini. Nah, kalau sudah, sekarang di sini kita upload file backupan website lama kita ke dalam WordPress kita yang baru ini. Jadi caranya teman-teman masuk aja ke bagian upload, terus tinggal cari aja filenya. Nah, kalau sudah, kita upload. Sebenarnya salah satu metode juga yang bisa kita pakai untuk melakukan migrasi hosting atau website gitu ya, menggunakan WP-Pipit, yaitu pakai ini auto migration. Jadi nanti itu dia perlu kunci. Cuman kalau dari pengalaman saya, biasanya kalau misalkan pakai fitur auto migration itu sering gagal teman-teman. Jadi proses migrasinya itu kadang terputus di tengah atau misalkan sudah selesai tapi kadang-kadang tidak berhasil 100%. Nah, jadi cara paling aman sih kita lewat upload file seperti ini aja. Nah, teman-teman, di sini proses uploadnya sudah selesai ya. Jadi kita restore yang paling atas. Kita klik restore dan klik OK. Nah, sekarang tinggal kita tunggu aja prosesnya itu sampai selesai. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK, dan sekarang tinggal kita coba login ya, pakai akun lama kita yang di website atau hosting yang sebelumnya, teman-teman. Nah, berhasil login. Dan teman-teman bisa lihat di bagian kiri, nah di sini menunya sudah tertambah ya, alias ini adalah menu-menu dari website lama saya. Dan untuk lebih memastikan, sekarang kita coba kunjungi halaman websitenya, dan di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini website kita sudah berhasil kita pindahin ke hosting yang baru. Nah, cuman memang di sini dia masih pakai domain dari bawaan hostinger. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman pengen pakai domain lama kalian, alias kalau contoh kasus saya itu adalah pakai banktutorial.my.id, caranya itu gampang banget. Jadi di sini saya akan kasih dua opsi gitu ya, atau dua cara yang bisa kalian lakukan. Cara pertama itu kita migrasikan atau kita transfer domain lama kita dari provider yang sebelumnya ke dalam hostinger. Nah, caranya itu kita masuk aja ke bagian domain, terus kita pilih transfer, dan kita klik aja yang di bagian sini teman-teman. Nah, terus tinggal teman-teman coba masukin domain lama kalian. Sekarang kita klik transfer. Nah, cuman untuk melakukan transfer domain, di sini ada beberapa persyaratan yang mesti kita penuhin. Pertama, di sini untuk umur domain minimal adalah 60 hari. Selanjutnya, di sini pastikan juga domainnya itu tidak terkunci ya. Karena kadang-kadang ada beberapa provider itu yang ngunci fitur transfer domainnya teman-teman. Pastikan di situ fiturnya sudah terbuka. Dan yang ketiga, kita nanti juga perlu kode autorisasinya ya, bahwa kita pengen melakukan transfer domain. Intinya sih kurang lebih seperti itu. Nah, cuman karena di sini untuk domain yang saya miliki, ini kan dia umurnya masih kurang dari 60 hari nih, karena kebetulan ini juga memang baru saya daftarin. Nah, makanya di sini untuk proses transfer domainnya dari provider lama ke hostinger itu memang tidak bisa kita lakuin teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak bisa, berarti kita akan pakai cara yang kedua, yaitu di sini kita akan atur bagian name servernya. Nah, caranya gimana? Caranya itu gampang banget. Jadi nanti teman-teman masuk aja ke pengaturan domain yang ada di provider lama kalian. Kalau sudah, masuk aja ke bagian name server. Nah, di sini kan ada nih bagian name server 1 dan name server 2. Jadi name servernya ini kita ganti dengan name server bawaan dari hostinger. Untuk ngecek name server yang bawaan hostinger, kita bisa balik ke home. Terus kita klik yang manage yang di bagian business hosting ya. Habis itu kita masuk ke bagian hosting dan pilih plan detail teman-teman. Nah, di pojokan kanan teman-teman bisa lihat ini ada pilihan name server 1 dan name server 2. Nah, jadi ini tinggal kita copy aja nih. Pertama name server 1 kita copy, kita pastikan di bagian sini. Nah, begitu pula name server 2-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita klik change name server. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, cuman di sini untuk perpindahan name server dia memang tidak instan ya teman-teman. Jadi di sini dia memang butuh proses beberapa menit, kadang beberapa jam, bisa juga maksimal sih biasanya itu 24 jam. Untuk mencek apakah proses perpindahan name servernya itu sudah sukses, kita bisa cek aja di bagian dnschecker.org. Nah, sekarang di sini kita masukin aja domain yang kita sebelumnya. Di bagian sini kita pilih yang
DNS ya, kita pengen ngecek name servernya. Nah, jadi nanti kalau misalkan proses perpindahan name servernya sudah sukses 100%, jadi di bagian list ini kalian nanti akan melihat name servernya adalah name server yang baru kita daftarin, yaitu dnsparking.com, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita kunjungi domain kita, di sini kita sudah mengakses website kita yang berada di hosting terbaru kita, alias di sini di Hostinger. So, kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mungkin masih agak bingung gimana caranya ngeklaim promo hosting tadi, boleh banget kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat udah nonton. Kita bertemu lagi di video yang lainnya.